Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Kepi untuk karir dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Jadi jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu tidak sesuai atau menurut kamu sensitif, tidak berkenan dengan situasi emosional kamu. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, untuk happy readingan ini saya ingatkan kembali ya, ini khusus untuk tanggal 28 Maret hingga tanggal 3 April 2022. Oke, ada Queen of Pentacles, Four of Pentacles, Queen of Cups, Justice, Six of Wands, King of Pentacles, dan juga The Empress. Ya, saya ngelihat di sini kamu adalah sosok yang berenergi Queen of Pentacles di sini nih. Ya, ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan di dalam mengelola keuangan, juga rela berkorban, ya. Ya, ini seorang pebisnis juga ya. Ya, ini tahu arah tujuan dari tindakan atau usaha yang dilakukannya. Jadi setiap usaha-usaha yang dilakukannya ini tujuannya adalah untuk menghasilkan. Nah, terkadang sosok ini begitu sangat glamor, tapi kalaupun dia glamor, dia tetap memikirkan keseimbangan atau kestabilan keuangannya. Ya, dia juga rela ini berkorban bagi orang-orang yang dicintainya. Ya, kalau ini bukan kamu, ini bisa jadi adalah seseorang yang dealing dengan kamu. Bisa jadi ini adalah pasangan kamu. Ya, readingan ini juga bisa vice versa gitu ya. Oke, ada Four of Pentacles, ada semacam kekhawatiran di minggu ini mengenai keuangan kamu. Ya, manakala keuangan ini mencukupi apa enggak. Ya, ada yang pengen menabung. Ya, tapi sepertinya ada situasi yang membuat sewaktu-waktu kamu khawatir ya. Ya, ada sewaktu-waktu nih pengeluaran yang bisa menggoncang keuangan kamu. Itu yang kamu khawatirkan. Ya, ada nih situasi atau bisa jadi kamu dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces di sini. Ya, dimana ada situasi emosional yang tidak stabil. Ya, ada hubungan yang labil nih ya. Perasaan yang labil juga ada di sini. Ya, ada situasi yang tidak pasti atau hubungan kamu dengan situasi pekerjaan dengan pekerjaan ataupun hubungan dengan kamu dengan seseorang yang tidak pasti di sini membuat situasi emosional kamu labil ya. Ya, sensitifan gitu. Ya, perlu bagi Capricorn di minggu ini menyikapi kondisi situasi keuangan atau perasaan kamu yang labil tadi, disikapi dengan kedewasaan, dengan berpikir rasional ya, menyikapinya dari sisi rasional. Ya, jangan siki-siki bawa perasaan gitu ya. Harus bisa mampu berkaca terhadap diri sendiri nih. Ya, jangan misalnya di luar kamu tampak senyum, tapi di dalam sebenarnya kamu tidak demikian gitu ya kan. Ya, ini kan semacam perbedaan antara kebahagiaan dengan kesedihan ya, atau black and white, benar atau salah. Ya, jadi segala situasi atau kondisi yang dealing dengan situasi emosional kamu di minggu ini perlu disikapi dengan bijaksana gitu ya. Harus ditakar berdasarkan baik benarnya atau dari atas dasar logika semacam gitu ya, pertimbangan atas dasar cara berpikir yang rasional. Oke, ada Six of Wands ya, ada semacam kebahagiaan nih ya, ada semacam keberhasilan, kemerdekaan. Ini seperti kebebasan gitu, freedom gitu ya. Kamu berhasil keluar dari situasi yang membuat kamu
terbebani atau terkekang ya, atau ngerasa tertindas gitu ya. Ya, ini bisa juga kamu yang berhasil keluar dari masalah ya, atau dari pekerjaan yang tadinya menumpuk nih, belum selesai, tapi alhasil kamu bisa menuntaskannya ya. Dan keberhasilan di sini tidak luput dari keterlibatan orang-orang di sekitar kamu di dalamnya. Jadi sebenarnya senantiasa untuk happy, jangan lupa gitu ya, orang-orang di sekitar kamu yang membantu kamu mendapatkan freedom di sini tadi, atau keberhasilan di sini tadi ya. Oke, ada King of Pentacles ya. Saya ngelihat ini adalah kamunya. Bisa jadi ini adalah seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi dari kamu, seperti atasan kamu atau orang tua kamu gitu ya. Dia ini seseorang yang pandai di dalam meraup rezeki gitu ya, atau mencari nafkah, pandai di dalam mencari nafkah ya. Walaupun pandai di dalam mencari nafkah, cenderung King of Pentacles di sini atau kamunya mudah terbawa nafsu ya, nafsu badania, semacam beli ini beli itu gitu, untuk membangun self prestige tadi ya. Ada orang seperti itu ya kan, harus beli baju yang mahal supaya kelihatan wibawanya, atau harus pakai cincin yang mahal supaya nampak kaya gitu, atau supaya dihargai sama orang-orang sekitar. Nah, self prestige tadi di sini nih, ini akan mempengaruhi keuangan kamu, kondisi keuangan kamu. Kalau kamu tidak bisa mengkontrol kebutuhan badaniah tadi ya, kebutuhan badania ini banyak nih. Kalau yang tadi itu seperti ilustrasi atau contoh saja. Bisa jadi kamu seneng nih keluar malam ya, duduk-duduk makan atau minum-minum sama teman-teman. Itu kan pengeluaran juga ya kan. Tapi di satu sisi ada self prestige nih, self prestige ya, semacam harga diri di mata teman-teman gitu. Jadi alhasil kan ada pengeluaran kan gitu. Ya. Sementara ada keinginan untuk menabung nih gitu, ada keinginan untuk stabil secara keuangan. Tapi kalau nggak bisa mengkontrol nafsu, ya sama aja kan gitu ya. Jadi untuk beberapa di antara kamu, King of Pentacles ini tahu bagaimana mencari uang, tapi tahu juga dia menghabiskan gitu ibaratnya. Ya, ini ada positif negatifnya gitu. Kadang karena dia tahu bahwa dia butuh banyak, dia jadi berusaha banyak gitu ya. Tapi kalau ini nggak ditakar, nggak dikontrol, yang ada nanti bisa jadi money juggling gitu ya kan. Tapi saya nggak melihat sih di minggu ini ada money juggling. Sejauh ini keuangan kamu stabil di minggu ini, walau ada rasa kekhawatiran ya. Ya, ada di Empress. Ya, ada nih sesuatu hal yang kamu nantikan. Ya, pekerjaan yang pasti, pekerjaan yang jelas. Ya, bisa juga ini situasi ya, situasi yang pasti yang jelas. Ada beberapa di antara kamu yang menantikan anak ya. Ya, untuk sekarang ini kamu ngerasa situasi hubungan kamu dengan seseorang belum pasti karena belum punya anak. Ya, itu kadang mengganggu perasaan gitu ya. Ya, tapi The Empress di sini menunjukkan bahwa apa yang kamu tunggu akan menuai hasil jika kamu cukup bersabar di situ. Ya. Oke, untuk klarifikasi setiap kartu untuk Kepi, ada Seven of Swords, ada Three of Swords, Ace of Pentacles, ya, Eight of Cups, Queen of Swords, ada Queen of Wands, dan juga Two of Pentacles. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada money juggling muncul di sini. Saya nggak buat-buat loh gitu. Ya, jangan sampai ya kan
nafsu tadi ya, untuk melakukan pengeluaran atau tidak ada kontrol nih di dalam menyimpan uang ya, ini pada akhirnya bisa menimbulkan money juggling ya kan, jadi gali lubang tutup lubang gitu. Apa yang kamu rencanakan sebelumnya yaitu menabung sekian-sekian tidak terwujud ya, karena tidak bisa mengkontrol hasrat untuk memenuhi kebutuhan prestis tadi ya. Ya. Oke, ada beberapa di antara kamu nih sepertinya bekerja di dunia online ya. Ini pekerjaannya erat nih dengan bahaya atau risiko. Ya, tergantung dari usaha kamu, tergantung dari kelihayan kamu di dalam menganalisa situasi atau meneliti bidang yang kamu kerjakan. Sudah benar apa belum gitu. Sudah pas atau belum gitu ya. Nah, dibutuhkan di sini kehati-hatian ya. Kalau nggak hati-hati bisa celaka atau bisa rugi. Ya, semacam bunuh diri sendiri gitu ya kan. Kalau nggak hati-hati. Seperti trading ya. Kalau nggak hati-hati kan rugi total, seperti bunuh diri sendiri kayak itu. Ya. Ini juga menunjukkan beberapa di antara kamu diharapkan bisa mengkontrol pengeluaran. Jangan boros gitu. Ya, berhati-hati memegang uang gitu ya. Kalau kamu punya banyak uang ya, dipeganglah sebaik-baiknya gitu ya. Disimpan sebaik-baiknya. Ya, jangan terbawa nafsu nih untuk memenuhi self prestige tadi ya. Ya. Untuk memenuhi, untuk mengcover di luar-luar ini semua gitu kan, supaya nampak mewah, lantas kamu tidak memikirkan jangka panjang atau tidak berpikir panjang ya. Setelah melakukan pengeluaran itu baru nanti menyesal gitu, takutnya seperti itu ya. Jangan sampai di situ, jangan sampai seperti itu. Ya, kalau di sini saya ngelihat nih selalu ada nih kesempatan-kesempatan baik untuk Happy di dalam memperoleh kesempatan. Kalau kamu ingin mengajar kembali, kamu ingin kuliah kembali, kamu ingin mengelola suatu usaha lagi, ya, atau kamu ingin memperoleh kesempatan-kesempatan baik seperti pekerjaan ya, memperoleh pekerjaan ini bisa gitu ya. Ya, cuman ini tergantung kamu ya, tergantung kamu di dalam mengkontrol keuangan. Karena saya ngelihat di sini walaupun kamu sudah punya pekerjaan, tapi walaupun kamu memiliki income bulanan, tapi kalau keuangan kamu di dalam dompet atau di rekening ini tidak ada yang stabil, ini bisa menggoncang hati dan pikiran kamu, bisa juga menggoncang emosional kamu ya. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance-nya Happy ya. Capricorn. Beberapa di antara kamu yang merupakan leader, pemimpin, ya bukan hanya pemimpin di dalam suatu usaha, tapi pemimpin di dalam rumah tangga, perlu sepertinya bagi kamu bersikap bijaksana di dalam berbicara, bertindak ya, supaya tidak menuai kekecewaan di sini. Ya, ada nih hal-hal yang membuat kamu kecewa, tapi dengan adanya justice, sepertinya minggu ini akan memberikan kamu, mendorong kamu ke arah dimana kamu ingin menyikapinya dengan bijaksana ya. Dan ada beberapa di antara kamu juga dihadapkan pada pilihan-pilihan pekerjaan gitu ya. Ya, ada tawaran-tawaran nih pekerjaan nih. Ya, cuman bingung milihnya, milih A atau B.
Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu ingin berkarir lagi, ingin mencari lowongan lagi gitu ya. Tapi kamu masih bimbang ya dengan situasi ini. Antara kamu akan stay dengan kondisi kamu yang sekarang atau kamu berangkat ke arah yang baru. Ya, oke, untuk spiritual guidance-nya ada Nine of Cups, ada The Dreamer, dan juga Nine of Wands. Ada khayalan, ada impian, juga ada perubahan-perubahan yang ingin kamu lakukan dalam waktu-waktu terdekat. Ya, ada juga ini keinginan untuk merampungkan banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Ada yang ingin travel, ada yang ingin mencari suasana baru, ya, suasana lingkungan pekerjaan yang baru, ya. Sepertinya untuk Kepi di minggu ini ya, berdasarkan spiritual guidance-nya, ya, sebaiknya Kepi jangan terlalu banyak menghayal, gitu ya. Ada banyak khayalan-khayalan ini, ya, pengen seperti ini, pengen itu, gitu ya. Ya. Impian kamu ini akan terwujud jika kamu tidak kebanyakan menghayal, jika kamu senantiasa berusaha. Pertama-tama yang perlu di-secure adalah keuangan. Harus stabil nih gitu. Kalau udah kokoh di keuangan, rasa percaya diri ini tinggi gitu. Ya. Akan ada keberuntungan ya, selama kamu tetap tekun, ya, setia di bidang yang kamu geluti, dan kamu mampu mengelola keuangan kamu dengan bijaksana, ya, mampu menabung, ya, di sini keinginan untuk menabung itu ya di minggu ini ada ya. Ini Three of Swords di sini menunjukkan ada kesedihan, kepedihan, ada semacam pengalaman akan keuangan ya yang kamu alami. Tadinya kamu pengen menabung, tapi ada nih hal-hal yang tindakan-tindakan yang mendukung self prestige tadi ya. Pada akhirnya menguras keuangan ini tadi. Ya. Dan sebagai akibatnya ada semacam penyesalan di sini, kesedihan. Ya. Bisa jadi ya, self prestige tadi ini bukan untuk kebutuhan kamu, tapi pasangan kamu. Ya, jadi ini bisa vice versa ya. Oke, The Dreamer, a new start, trust yourself, push your fears aside, and take a leap of faith. Ya, karena ada di sana kesedihan akan keuangan tadi ya, penyesalan tadi, ya, kamu ingin membuat membuka lembaran baru lagi, ya, pengen ngejalani lembaran baru, mengisi lembaran baru di awal bulan dengan sikap-sikap yang lebih realistis dan lebih berhati-hati di dalam melakukan pengeluaran. Ini bagus nih ya, selama kamu percaya pada diri kamu, ya, selama kamu tidak terlalu banyak mengkhawatirkan kondisi keuangan atau pengeluaran kamu ke depannya. Ya, mungkin kamu khawatir akan kebutuhan-kebutuhan kamu ya tidak akan terpenuhi dengan situasi keuangan kamu. Tapi di sini spiritual kamu berkata, jika kamu tidak terdorong oleh nafsu, ya, tidak boros, bisa mengkontrol diri, menabung, maka sedikit tidaknya ini akan membantu kamu mengurangi rasa kekhawatiran kamu atau kebimbangan kamu. Ya, ini setidaknya akan membuat kamu lebih percaya diri. Oke, yang
Ketiga ada Nine of Wands, protect what you have created, be prepared, never give up, ask your angels for help, environmental activism and animal rights. Ya, ada beberapa di antara kamu nih ya, udah punya pekerjaan, udah punya usaha, ya udah punya pekerjaan gitu. Tapi karena ada situasi ini yang labil ya, situasi emosional yang tidak pasti ini di sini, yang menimbulkan kekecewaan tadi atau rasa penyesalan ada, rasa sakit hati ada, akibat dari kecerobohan, tindakan-tindakan yang ceroboh nih. Ya, terlalu percaya diri bisa jadi ya. Ya. Ini menjadi pelajaran sebaiknya ya. Kedepannya kamu menyikapi segala sesuatunya secara bijaksana, dan bagi kamu yang sudah memiliki bisnis, usaha atau pekerjaan, spiritual guidance kamu berkata di sini, protect lah gitu, keep gitu, pegang apa yang sudah kamu ciptakan. Kalau kamu sudah membangun suatu usaha atau bisnis, jangan hancur hanya gara-gara situasi yang nggak jelas di sini nih gitu. Jangan hancur gara-gara hal-hal yang mengecewakan, membuat kamu sakit hati gitu ya kan. Ya, mintalah tuntunan dari spiritual guidance kamu supaya lebih bersemangat lagi, bisa berpikir positif ya kan. Ya, supaya lebih percaya diri lagi. Kalau kita memiliki rasa percaya diri, ya kekhawatiran tadi akan kondisi keuangan ya tidak akan terus menghantui. Ya. Oke, demikian untuk Kepi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.